Langsung aja kita timbang ya. Nah, di sini aku udah siapin timbangan. Di sini aku ada Patrick. Jadi ini sosis bintang kayak gitu. Dan ini totalnya 258 atau 250 graman. Setelah itu langsung aja kita potong-potong ya. Satu bintang ini kita langsung aja potong jadi 3 bagian. Caranya kayak begini aja. Nah, kita potong serong seperti ini, lalu kita bagi 2 kayak begini. Nah, ini lakukan sampai semua bintangnya habis ya. Kalau sudah, langsung aja kita siapkan tusuk sate teman-teman. Dan di sini langsung aja kita tusuk ya. Nah, kita tusuknya begini aja. Satu tusuk sate seperti ini kita isi 3 bagian aja. Jadi satu bintang itu buat satu tusuk sate. Ini kita lakukan sampai selesai dulu ya. Kalau udah selesai, langsung aja kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan tepung terigu, aku pakai 4 sampai 5 sendok makan. Nah, di sini aku pakai 5 sendok ya, dan langsung aja kita tambahkan baking powder. Kita langsung tambahkan sebanyak 1 sendok teh, teman-teman. Nah, ini biar nanti tekstur dari si tepungnya tuh jauh lebih renyah, jadi nggak keras. Nah, ini kita tambahkan segini aja. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa. Untuk perasanya di sini aku menggunakan Royco ayam ya. Boleh juga menggunakan garam, tapi karena di sini aku cuma menggunakan Royco, aku menggunakan 1 sendok teh seperti ini karena dari si bintangnya udah ada rasa teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan perasa lebih banyak di sini. Dan di sini langsung aja kita tambahkan secukupnya air sampai dia mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, langsung aja kita lumurin sate bintangnya ini ke dalam tepungnya seperti ini ya. Nah, kita lumurin seperti ini aja, secukupnya aja teman-teman ya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita siapkan tepung panir teman-teman. Nah, ini kita balurin dulu aja, kita lumurin dulu aja si bintang-bintang ini. Nah, kita kasihnya secukupnya aja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Kalau sekiranya tepungnya masih kekentalan, itu boleh banget kalian tambahkan air. Dan ini menurut aku udah selesai. Langsung aja kita siapkan tepung panir. Untuk mereknya bebas, mau menggunakan merek apa aja, boleh menggunakan yang kuning ataupun yang putih untuk tepung roti atau tepung panirnya ini. Nah, ini langsung aja kita lumurin seperti ini atau kita balurin seperti ini. Dan kalau sudah, ini dia hasilnya ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam press plastik teman-teman. Nah, di sini kebetulan aku ada vacuum sealer, jadi aku akan gunakan vacuum sealer untuk sosis ini biar lebih lama tahannya. Nah, ini jadi kita cuma repack doang tapi bisa menghasilkan duit teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang sekarang lagi bingung-bingung mau jualan apa, coba ini bisnis ini. Ini lumayan ya teman-teman ya, karena rasanya lumayan enak dan jauh lebih beda rasanya. Cobain praktekin di rumah ya. Ini langsung aja kita potong plastiknya. Kebetulan aku menggunakan plastik roll-rollan seperti ini. Ini katanya buat vakum ya, tapi nyatanya ini susah banget untuk divakum. Tapi nanti kita bakalan tunjukin juga triknya biar dia bisa divakum teman-teman. Yang pertama-tama langsung aja kita sealer dulu ya. Kita sealer caranya seperti ini. Tekan aja langsung sealer long press seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai dia agak ngevakum dan sampai nge-sealer. Dan kalau sudah lampunya nyala biru lagi, itu udah selesai teman-teman. Jadi udah selesai di sealer atau di pressnya. Nah, ini langsung aja kita buka bagian angin ini dan ini dia hasilnya. Nah, kalau misalnya kepanjangan nih, kalian nih misalnya ngepresnya kepanjangan, ini boleh banget kalian gunting aja seperti ini ya. Nah, ini jauh lebih hemat kalau kalian menggunakan plastik yang seperti ini, karena yang vakum itu ternyata ada bagian rongga-rongganya teman-teman. Nah, jadi biar ngatasin itu, kita gunakan trik ini nantinya. Nah, ini kita masukin dulu aja sate Patrick atau sate bintangnya ini. Nah, ini bisa juga dibilang dengan Patrick katsu atau bintang katsu ya, karena ini adonan luarnya tuh kita menggunakan adonan katsu teman-teman. Kalau sate Patrick katsunya udah kita masukkan ke dalam plastik, langsung aja kita press ya, kita vakum. Caranya kayak gini, pastikan bagian ujungnya kita sedikit lipat ya teman-teman ya, biar dia ada rongga untuk anginnya. Nah, ini langsung aja kita tutup seperti ini dan kita kunci dulu. Dan kalau udah, sambil kita tekan bagian pressnya itu dan kita push juga sambil kita tekan seperti ini, dan dia bakalan ngevakum dengan sendirinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi untuk tips atau trik biar kalian tuh bisa ngevakum menggunakan plastik biasa, caranya seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal dilipat aja bagian ujungnya, dia bakalan bisa ngevakum seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Nah, jadi buat
kalian yang sekarang pengen bikin usaha, bingung mau jualan apa, coba ini bikin Patrick Katsu seperti ini aja. Dan ini dia hasilnya setelah kita vakum dan sealer ya tuh. Lumayan cakep ya teman-teman ya, jadi mirip kayak apa ya kayak gitu ya. Nah cakep banget ya. Wow, ini bisa lebih awet teman-teman kalau kita press dan vakum seperti ini. Penyimpanannya tuh jauh lebih lama lagi. Nah ini dia ya. Kalau udah selesai seperti ini, langsung aja kita siap goreng. Dan hasilnya dari 250 gram tadi dapatnya 5 biji teman-teman, atau 5 bungkus seperti ini. Satu bungkus isinya 3 sebagian seperti ini. Dan ini dia, langsung aja kita goreng ya teman-teman ya. Untuk ngegorengnya nggak perlu waktu lama, sebentar aja. Tapi untuk daya simpannya jauh lebih lama, bisa berbulan-bulan teman-teman. Nah ini langsung aja kita goreng ya. Dan kalau kita buka dari plastiknya, dia beneran kedap udara banget teman-teman. Sampai susah banget kita mau nyopotnya tuh. Ini dia ya teman-teman ya. Wow, dia beneran ngepres banget teman-teman. Dan ini langsung aja kita panaskan minyak gorengnya. Kalau sudah panas, langsung aja kita masukkan sate Patrick Katsunya seperti ini. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan aja. Jadi nggak ada tips dan triknya juga untuk cara ngegorengnya. Gorengnya seperti goreng biasa. Dan ini dia udah selesai kita goreng. Biar rasanya mirip kayak katsu, ayam katsu kayak gitu, chicken katsu seperti itu, kita tambahkan mayones dan juga saus ya. Nah ini ciri khas dari chicken katsu ya teman-teman ya. Jadi perlu ditambahkan mayo dan saus seperti ini. Dan ini udah selesai ya teman-teman ya. Ini udah siap disajikan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kalian cobain di rumah ya. Cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Walaupun ini terlihat sepele, tapi ini rasanya enak banget teman-teman. Cukup sekian video kali ini. See you di next video. Thank you.